Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa hadir ke majelis ta'lim di malam yang istimewa, yaitu malam Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam Jumat dalam acara ngaji bareng ini menjadi rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab Tanbihul Qulub. Malam Jumat dan hari Jumat Allah menyiapkan ampunannya untuk beribu-ribu hambanya yang mau atau yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya, dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama pada malam hari ini, pelajaran kita tentang pemahaman masyarakat berkaitan dengan kematian. Lalu yang kedua yang saya sampaikan adalah tentang amalan-amalan di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menerangkan tentang pahaman masyarakat berkaitan dengan kematian, bahwa kematian ini dalam keyakinan masyarakat berbeda-beda, mulai yang tidak beriman dan sampai yang beriman. Ada 4 kelompok di dalam memahami kematian. Yang 3 itu paham salah, yang 1 paham yang disebut dengan paham yang sebenarnya, yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ada kelompok memahami bahwa kematian itu dianggap seperti kematiannya pohon-pohonan dan kematiannya binatang. Kelompok ini beranggapan bahwa manusia itu hidup hanya 1 kali, hanya di dunia, mati, selesai. Tidak ada alam barzakh yang di situ akan berhadapan dengan munkar nakir dan seterusnya. Itu tidak ada menurut kelompok yang pertama. Jadi kelompok ini beranggapan untuk manusia itu mati ya sudah selesai. Jadi tanah tidak ada urusan, sehingga barzakh tidak ada, kiamat tidak ada, surga neraka juga tidak ada. Nah, biasanya kelompok seperti ini akan hidup hanya mencari kesenangan. Ininya senang terus, pedomannya mumpung urip sebisa, harus disenang-senang. Nah, itu pedomannya.
tidak beriman. Urip sepisan ayo dibebasno, ayo digolek senang-senang karena tidak beriman. Dianggapnya nanti sudah tidak ada tanggung jawab. Dan kelompok ini ketika tidak berhasil mencari kesenangan, ternyata yang terjadi itu adalah banyak masalah yang tidak bisa diatasi. Kelompok ini begitu sumpah langsung bunuh diri. Untuk apa hidup sumpah-sumpah? Sisa dalam hari seperti bunuh diri. Nah, ujungnya ini kelompok pertama, kelompok paham salah. Ada kelompok kedua. Kelompok kedua ini berkeyakinan manusia itu hidup di dunia beberapa tahun dengan jatah hidup yang tidak sama. Begitu meninggal dunia, menurut kelompok ini alam barzakh itu tidak ada. Tetapi mereka beriman kalau hari kiamat dibangkitkan, itu beriman. Jadi apa yang diterangkan dalam surat Yasin, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah trompet kedua oleh malaikat Israfil, fa idza hum, tiba-tiba semua manusia minal ajdati, dari alam kuburnya, bangun dan berbondong-bondong menuju mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan masing-masing. Jadi kelompok kedua ini mengingkari keberadaannya alam barzakh. Barzakh itu alam kubur, mukam nakir, barang itu tidak ada. Jadi tetapi kiamat ada, dan seterusnya surga neraka juga ada. Itu kelompok kedua. Kelompok ini salah juga karena mentiadakan alam barzakh. Padahal dalil-dalil tentang alam barzakh diantaranya seperti menceritakan tentang bagaimana Fir'aun dan para pengikutnya saat ini. Itu diterangkan di dalam Al-Quran, annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan, bahwa Fir'aun dan pengikutnya saat ini masih berada di alam barzakh. Di antara siksanya adalah diperlihatkan ke neraka setiap pagi dan sore belum ke neraka. Ini menunjukkan bahwa masih berada di barzakh. Nanti surga neraka itu setelah itu. Kemudian ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini juga salah. Mereka berkeyakinan orang setelah mati alam barzakh itu ada, kiamat itu ada, surga neraka ada. Tetapi kesalahannya mereka berkeyakinan kehidupan setelahnya dunia itu hanya kehidupan ruh, tidak usah jasad. Ini juga salah. Jadi akhirnya menggambarkan orang disiksa itu seperti orang mimpi, karena tidak usah jasad. Ini juga salah.
keterangan-keterangan yang banyak dari Al-Quran dan hadis bahwa siksa neraka disebutkan ulama nabijat dulu turun badalna dulu dan wairoha yukul azab. Orang di neraka itu dibakar kulitnya asal mentah menjadi mentah-mentah kenapa liyadukul azab. Ini menunjukkan banyak dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali menggandeng jasmani dan rohani. Karena manusia ini terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Kematian itu adalah lepasnya ruh yang mengatur gerakan jasmani. Foto-foto. Mati itu namanya stroke total. Ada orang stroke itu tidak total. Orang kuno mengatakan mati separuh. Nah, orang kalau sudah meninggal katanya dalam kitab India, ini ta'allu dulu bil jasad ini lepas. Ruh akan menggerakkan tangan tidak bisa, akan menggerakkan lidah tidak bisa, akan menggerakkan kaki tidak bisa, karena oleh Allah sudah dilepas. Dan Allah Maha Kuasa. Misalnya melepas ruh kita akan digandeng dengan jasad Nabi ada di alam barzakh. Allah Maha Kuasa. Ini kelompok yang benar, kelompok yang keempat, bahwa manusia itu akan jasmani ini akan dilepas. Ibarat terus lepas dari kelompongannya, nah, nanti akan diproses digandeng lagi, ada di alam barzakh, akan disiksa atau mendapatkan nikmat, dan diterangkan dalam beberapa kitab akidah kehidupan jasmani dan rohani setelah mati itu. Jasmani yang tahan pukul, artinya tahan pukul, tidak ada mati, tidak ada foto miring semaput, Sasoleh hancur kembali lagi, hancur kembali lagi dengan miring. Allah. Seperti dalam Tom and Jerry, pukul sepul, baiknya balik mana? Bandung hancur balik mana itu gambaran di barzakh dan seterusnya. Karena itu bagi kita yang beriman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk betul dalam keadaan iman sampai akhir hayat kita menjadi orang yang beriman. Berikut tentang sholat. Sholat adalah merupakan ibadah dalam rukun Islam, adalah nomor 2 setelah 2 kalimat syahadat. Artinya 2 kalimat syahadat ini dinomorsatukan karena ada kaitannya dengan iman. Iman itu bagaikan, kalau bangunan itu bagaikan tanah atau lajang tanah yang ditempati bangunan, itu iman.
Islam bagaikan bangunannya. Oleh karena itu iman harus kuat, harus kokoh, tidak gonjang ganjing, tidak longsor, tidak pecah, sehingga bangunan itu akan kuat berada di atasnya. Lalu dua kalimat syahadat bagaikan fondasi, sholat itu bagaikan tiang-tiangnya. Oleh karena itu sholat dikatakan paling utamanya ibadah badaniah adalah sholat, paling utamanya ibadahnya hati adalah iman. Sholat memiliki keistimewaan bahwa sholat ini bisa dikatakan kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Al-Quran dan hadis menyatakan, mana dalilnya kalau sholat kunci kesuksesan dunia akhirat? Ada ayat wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir alaiha, dan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah sholat. Kalau sudah sholatnya bagus, apa kata Allah? Lanas aluka rizqo. Itu tafsirannya, aku tidak memerintah kamu untuk ngoyoh-ngoyoh cari rizki. Cari cukup, gak usah ngoyoh-ngoyoh. Nahnu narzuquk, akulah yang memberi rizki kamu. Wal akibatul littaqwa. Itu tafsir menyatakan sholat yang bagus, yang fardu, yang sunnah, Allah akan mencukupi rizki kita. Ada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apabila menghadapi kesulitan-kesulitan, mintalah tolong kepada Allah dengan hati sabar dan sholat. Kunci kesuksesan akhirat disebutkan dalam hadis awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali pemeriksaan nanti ketika dihisab itu adalah sholat. Fa'in wujidat tamah, kalau sholatnya bagus, sempurna, kubilah wasailu amali, sholat diterima, dapat dipastikan yang lain-lainnya ikut diterima. Wa'in wujidat naqisoh, kalau sholatnya kurang, ruddat wasailu amali, sholatnya ditolak, bisa berakibat imbasnya adalah yang lainnya juga kesulitan. Karena itu rukun di dalam sholat ini dibagi menjadi dua. Ada rukun bacaan, ada rukun perbuatan. Bacaan wajib di dalam sholat adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang disertai dengan niat, kemudian Fatihah, kemudian tahiyat akhir, tahiyat sampai dua kalimat syahadat, kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian sama. 5 ini bacaan rukun. Yang lainnya adalah bacaan-bacaan sunnah, yaitu untuk menyempurnakan pahala. Kemudian rukun perbuatan seperti berdiri, rukuk, iktidal, sujud pertama, sujud di antara dua sujud, sujud kedua, kemudian sujudnya tahiyat. Ya, kemudian
bisa saya sampaikan, apabila ada yang perlu